situ ya dua-duanya situ, Pak. Jadi arti kata kalau ada sebuah kasus, si pelaksana dan si pengotak dua-duanya kena situ, Pak. Ya, jadi kalau kita buka ayatnya di Kejadian 3 ayat 14 itu, ya, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Ini spesifik, ini terhadap ular, bukan terhadap iblis, Bang. Itu masalahnya. Nah, silakan jelaskan. Kalau memang kutukan itu kepada iblis, kan tentunya nggak seperti ini, nggak seperti ini kata-katanya. Gini loh, saya mau tanya, ini ular ada berapa macam jenis, Pak? Kenapa jadi masalah biologi kita mainkan ini? Aja saja, Bang. Bang ular itu serba bisa ya, Bang ya. Halo, ular itu serba bisa ya. Bisa, bukan bisa maksudnya kata-kata di sini, firman Allah di sini, ini kan spesifik tentang ular. Siapa yang menjalar dengan perutnya? Ular. Bang Soel. Kalau Bang tadi itu, Bang Raja Hoser itu menjelaskannya salah. Kalau memang dia itu iblis, ular yang menjelma iblis, tapi waktu menjelaskan di ayatnya itu bukan iblis, ular gitu loh yang ya, memang di dikutuk. situ. Betul itu, ceritanya memang ular kelihatan di situ, tetapi kan yang namanya iblis kan dia berbentuk roh, jadi dia memanfaatkan fisiknya ular. Iya, Betul, betul itu, udah betul. Ini saya pakai dalilnya ya. ular naga, Pak ya. Kan, Ular Pak, bisa. ular ini apa? Ular king cobra. Ular bisa itu loh nih. Kalian buka Wahyu. Bang, janganlah dulu Wahyu 12 ayat 9 itu menjelaskan tentang ular itu. Enggak, kalau ini konteksnya sama tentang ular tua itu. Iya, Jadi benar. Enggak, maksudnya itu. saya mau nunjukin dulu ayat ini, jangan sampai nanti saya dibilang fitnah gitu loh maksudnya. Enggak, itu betul. Kita baca ular. dulu lah sebentar. Bang Zul, Ya kan? Bang Zul. Nah, ini kan kalau kata-katanya ini kan spesifik terhadap ular. Ular itu binatang, ada di situ. Binatang di hutan, benar, ada di situ. Dengan perut mula kau akan menjalar. Cuma ular yang berjalan dengan perutnya, mungkin buaya lah ya, mirip-mirip. Nah, habis itu jadi spesifik ini kata-kata Tuhan ini spesifik terhadap ular, bukan terhadap iblis kan gitu. Iya, betul. Kalau kita paham sama-sama bahwa ular ini cuma dijadikan media saja sama iblis kan gitu. Ularnya nggak salah kan gitu. Ayo silakan. Iya, betul. Nah, Iya kan saya sudah bilang tadi begitu jelas itu memang ular di situ. Tetapi ada sesuatu yang tidak tertulis di situ tentang bagaimana ada roh iblis yang ada di sana, Pak. Jadi seolah-olah di situ tidak ada iblis karena yang berperan di situ ada ular. Nah, ular kan dulunya berkaki, rupanya ini ular, ya kan? Ketika dia dikutuk kakinya dicopot, gitu loh. Baik. Hati-hati, ntar Iya, ada itu ular salah. yang tersinggung Kita dipatok ntar. diskusi santai aja Bang ya, jangan sampai marah-marah ya. Sambil ketawa-ketawa aja kita Bang. Gak apa-apa, santai. Ini santai. saya bisa Silakan. pakai. Hati-hati. Saya juga bisa Karena kalau saya gini, pakai tafsiran orang Yahudi Justru karena ular ini. kita paham, karena iblis lah ada yang ada di belakang ini kan kasihan ularnya nih, dia cuma dipakai sebagai media. Habis itu dia pula yang kena kutuk gitu loh. Sementara iblisnya bebas melenggang, seperti nggak ada masalah iblis di sini. Itu yang jadi pertanyaan. Iya, memang karena sebelum itu kata metafora itu, kata metafora. Bang Zul, Sebenarnya kalau saya lihat. boleh ini. Tapi kok kenapa sih Yesus menyuruh pengikutnya untuk bersikap seperti ular? Cerdiklah seperti ular gitu, maksudnya gimana itu cerdik seperti ular Itu tulisan Paulus bukan perkataan enggak, itu. itu cerita tentang Yesus itu di mana Ya kan Yesus bukan cerita kan Paulus itu cerita. Cerdiklah Perkataan Yesus seperti itu ular. engkau diutus di Aku tengah-tengah mengutus serigala. kau, cerdiklah seperti ular terus seperti merpati. Jadi cerdik seperti ular itu gimana itu? Itu Pas perkataan Paulus. Itu perkataan Paulus. Kalau sifat Bukan ular itu kan Paulus, Pak, itu perkataan Yesus. Begini, Di Pak, ayat dalam berapa konteks itu dia dikatakan tentang bagaimana murid-murid itu diutus oleh Yesus. Nah, ketika diutus,
mereka seperti domba di tengah-tengah serigala gitu loh. Jadi di tengah-tengah serigala itu mereka siap sedia akan dihina, Oh iya ya. akan dibunuh dan lain-lain sebagainya. Itu arti kata mereka akan mengalami penderitaan ketika mereka menginjil, Pak. Oh iya. Nah, Itu di dalam penginjilan itulah makanya supaya terhindar jangan sampai misalnya banyak kan kejadian yang di penggal lehernya itu loh. Pak Jordan. Nah, supaya jangan dipenggal leher, haruslah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu adalah Jordan. sebuah teknik dalam pelayanan. Dalam arti kata, di mana kita masuk ke Bukan kambing, perkataan Paulus loh, kandang itu kambing. perkataan Yesus loh. Nah, Matius Iya, 10. saya sudah bilang Betul. perkataan Yesus kepada murid-murid. Siapa yang Ya. bilang? Makanya tadi yang bilang itu ke Paulus, saya bantah. Nggak ada. Itu kalau Pak prinsip Jordan, Pak Jordan. yang Bang Jordan bilang ada di dari penggal itu bukan itu konteksnya begini. Bang Asumsi, dengan Coba lihat Bang Jordan ini sedang menjelaskan tadi bagaimana iblis kan gitu. Kasih dulu kesempatan Bang Jordan satu persatu. Oke. Nanti habis itu baru kita ganti agak geser dikit temanya. Boleh Bang Jordan. Monggo Bang Iya. Jordan, silakan. Kembali ke Ya, awal. ini ular. Sebelum dilanjutkan Pak Jordan. Ini Ya, ular sedikit. sebenarnya. Apa Pak Fani Ini ya? Ya, Sebentar. Pak Fani kenapa Pak Fani? Sebentar putus. Monitor dulu ya Pak ya, biar Pak Bang Jordan Jordan. jelaskan dulu ya. Sedikit tak. Kayak gini aja Bang Jordan, saya mau nambah dikit aja. Kalau prinsip ular itu bersifat culas, keji. Bang Asumsi nanti dulu Bang, itu karena sudah agak keluar. Biarkan yang ini kan tadi kejadian, beliau mau menjelaskan kejadian, kita harus kasih waktu untuk beliau. Mohon maaf ya Bang Asumsi ya. Oke. Bang Jordan silakan Bang, monggo Bang. aduh, saya sudah lupa pertanyaan ini. Soalnya sudah 2 pertanyaan tadi, saya menjelaskan yang satu. Oke, Oh, iya. saya review. Di Kejadian 3 ayat 14 itu Tuhan mengutuk ular, sementara yang membuat skenario itu atau yang sebenarnya yang bertanggung jawab adalah iblis. Nah, di dalam kita paham ceritanya, kita paham. Cuma ayatnya yang menunjuk bahwa iblis lah yang sebenarnya dikutuk sama Allah itu tidak ada ayatnya. Justru ular yang cuma sebagai media yang terkena kutukan, dan kutukannya itu memang aplikatif terhadap ular gitu loh, bukan terhadap iblis. Kalau misalkan itu tadi Bang Demian tadi bilang, oh itu metafora, ya silakan aja, tapi di kata-katanya yang tertulis di situ dalam tulisannya itu menjelaskan ular secara spesifik, merupakan binatang ternak, merayap dengan perut segala macam itu kan, makan debu tanah dan lain-lain. Tidak ada kaitannya dengan sifat iblis sama sekali. Itu pertanyaannya Bang. Ya, itu tidak dapat disangkal karena memang di situ memang berperan ular, ya kan? Tetapi kan di situ telah dijelaskan bahwa dari sekian banyak binatang, ularlah yang paling cerdik. Kecerdikannya itu apa? Dia bisa ngomong. Dari sekian banyak binatang, dialah yang paling pintar ngomong. Begitu. Berarti selain kera sakti ada ular sakti juga Pak ya. Ya ini kan arti kata di situ dinyatakan bahwa ularlah yang paling cerdik. Kecerdikannya itu sebab buktinya gini. Kita melatih burung luri, burung kakatua sama burung apa, ada kan burung yang bisa ngomong. Burung Bapak bisa ngomong nggak? Burung kakatua sama burung luri yang ada di mana itu di Maluku sama di Irian. Saya juga pernah lihat itu. Oke, saya nanya sama Bang Jordan nggak Bang Zul? Nah, tunggu sebentar. Saya ini mau jelaskan tentang tentang si ular ini. Nah, dia kutukannya itu dia harus berjalan dengan perut, ya kan? Nah, itu kutuk yang pertama. Tapi kutuk yang kedua yaitu keturunan ular. Keturunan ular akan meremukkan tumit dari perempuan, tetapi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalanya. Jadi di situ sudah ada gambaran metafor bahwa di dalam ular itu ada iblis, Pak. Bapak pahami ini?
Di dalam Siluman, Pak, ayatnya ya? yang ke-15, ayatnya yang ke-15. Ya kan di situ dikatakan di sini keturunan ular, ya jelas kalau kita melihat secara fisik harus ular-ular terus, ya kan? Nggak mungkin. Tetapi di situ kan dikatakan bahwa keturunan dari perempuan yaitu Hawa ini, yaitu yang berbicara tentang Yesus ini. Nah, inilah yang dimaksud di dalam ayatnya yang ke-15, Pak. Jadi di situ ada dua kutukan kepada ular yang ular beneran sama yang tidak kelihatan itu, sebab di situ ada keturunan ular dan keturunan perempuan, Pak. Boleh dipahami ini atau gimana ini, Pak? Mungkin gini Bang, saya kan ada background hukum sedikit banget. Jadi kalau misalkan dalam konteks ayat 14 ini seperti kalau kita dalam persidangan ini ada dakwaan ini kan. Dakwaan ini. Terkutuklah, itu dakwaan itu kan. Kamu masuk penjara 30 tahun, itu dakwaan. Nah, ini kan yang didakwa ini kan ada perempuan yang didakwa, kemudian ada ular yang didakwa. Ini dakwaan enggak bisa kita bilang itu metafor kan gitu. Harus yang bersangkutan yang bersalah itulah yang didakwa. Iya, di dalam ayat 14 itu, Pak. Ya. Itu tentang yang didakwa itu kan secara memang tidak ada metafor tentang ayat 14 itu. Tidak ada metafor itu, Pak. Iya, yang saya kan maksudkan, kita sama-sama tahu. Ini kan urusan pekerjaannya iblis ini kan. Makanya jangan dulu Pak. Ini jangan dulu kita kaitkan di dalam iblis, karena iblis itu nanti ada di dalam ayatnya yang ke-15 itu. 15. Iya, ayat 15. Enggak lah, ayat 15 ini kan sambungan dari ayat 14 lah, Bang. Iya, tetapi kan di dalam ayat 14 itu tidak mengandung metafor, karena memang jelas itu ular ya ular asli itu. Oke. Nah, kemudian ayat 15 kita baca. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Artinya kan yang tadi. Engkau ya. Iya, perempuan di sini. Engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, kita injek kepalanya ular itu kan. Ya. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini masih urusan ular juga gitu. Bukan, ini sudah metafor, Pak. Meremukkan tumit. Kenapa cuma tumit? Kenapa bukan otak? Nggak bisa, karena memang itulah, nggak mungkin ular akan menguasai perempuan ini. Sebab ini arti kata metafor ini menuju kepada sebuah nubuatan, Pak. Begitu, makanya ini mengandung metafor, Pak. Ini tentang nubuatan menuju kepada Yesus Kristus. Ini jadi pertanyaan Pak Jordan di awalnya itu seperti ini, Kang. Karena tadi siapa tadi? The Left ya. Itu menyebutkan bahwa iblis ini sudah dikutuk. Iya, memang begini Pak, iblis kejadian iblis itu. Ya, nah, kejadian saya tanyakan sabar dulu. Ayatnya Pak. yang iblis dikutuk, di sini nggak ada iblis dikutuk. Di sini yang begini, ular, kan? Ini berbicara tentang kejadian yang ada di Taman Eden, tetapi cerita tentang iblis itu ada di dalam ayat yang lain, tetapi kan iblis itu makhluk roh, sehingga tidak ada kata pertobatan, tidak ada kesempatan untuk dia berbalik ini si iblis ini, karena sifatnya memang sombong. Dia ingin mau sama seperti Allah, dipuji. Itu maunya si iblis, mau diagungkan, mau disembah. Makanya ketika Yesus selesai doa puasa, kan dia bujuk si Yesus, Tuhan Yesus, untuk menyembah dia. Nah, itulah sifat dari dia. Pak Jordan. Begitu. Ya. Sementara dari saya cukup, walaupun masih banyak pertanyaan tersisa sebenarnya, tapi saya kasih kesempatan untuk yang lain untuk ikut bertanya juga. Monggo silakan. Pak Jordan, kutukan sebentar dulu Bang Mahadewa, terima kasih datang. Pak Jordan, kutukan itu apa sih menurut Pak Jordan? Hukuman. Kalau Bang Mahadewa, kutukan itu apa? Kutukan. Iya, kutukan ya apa ya? Kutukan itu ibarat ya bisa dibilang hukuman juga gitu kan. Hukuman paling buruk lah bisa dibilang.
Kalau menurut saya suka salah semua gaya-gayanya itu. Bang Fani ini, suka mengadu domba antar manusianya. Tapi ya sudahlah, kita lanjutkan aja lah ya. Kita dengarkan. Siapa yang jadi korban? Kutukan, Gini. kutukan itu adalah ya kalau menurut saya nih, kutukan adalah makhluk yang hidup di rambut kutu kan? Silakan Mahadewa. Itu tertawanya saya rindu benar sama Mahadewa nih. Gini. Silakan Kang. Bagi arti kata ada yang sifatnya kutukan yang bisa saja itu temporer, tetapi ada yang memang sudah kekal itu, Pak. Oh, kayak Pangeran Kodok gitu ya, Pak ya. Pangeran Kodok kan temporer itu. Ya. Gak tahu lah saya itu. Ya iya kan, begitu dia dicintai sama perempuan langsung berubah wujud itu. Jadi ganteng. Benar nggak, Pak? Oh begitu. Dan si kodok kemudian ketika jadian sama si Putri Raja, dia langsung jadi cowok ganteng gitu ya. Iya, cowok ganteng mirip dewa. Artinya lah. berarti itu kutukan pemulihan itu. Oh, katanya temporer, gimana sih? Itu kan temporer. Iya. Oh ya, artinya ya betul. Arti kata dia dipulihkan lagi itu. Oh iya betul. Kembali ke ayat yang tadi, Pak, mengenai soal ular dikutuk. Mulai hari ini kamu berjalan dengan badan, ya kan? Ya. Ada nggak sign sampai di zaman now itu yang menceritakan kalau dulu ular itu punya kaki? Ada Oh nggak, Pak? ya, itu begini Pak. Saya pernah nangkap ular Pak. Tetapi kakinya agak kecil sekali itu. Seperti gimana ya? Kayak apa? Seperti apa ya? Pokoknya hampir nak kelihatan dari sisiknya itu. Berarti masih ada kakinya itu, Pak? Iya, saya sempat lihat itu. Oh, berarti ayat ini bohong kalau begitu, Pak. Ayat ini bohong. Tetapi nggak bisa, artinya kutukan itu bukan berarti, arti kata bisa saja itu tidak berfungsi, Pak. Dalam pengertian seperti itu. Oh, kutukan tidak berfungsi. Oh, ya gitu. bisa saja arti kata ya, kita mau bilang gimana, soalnya ketika apa itu naga yang ada di kitab Wahyu itu Pak, waktu ular itu dikutuk, yang ular yang masih ada kaki itu lagi nyusup, lagi sembunyi. Ini ilmu sen yang aneh nih, Pak, ya kan? Bahkan disebut dilanjutkan bahwa selamanya kau akan makan debu. Di mana ceritanya ular makan debu, Pak? Seumur hidup loh, Pak, itu, Pak. Saya punya ular di rumah, Pak. Makanannya Indomie, Pak, sama lontong sayur. Benar. Iya betul. Nah makanya di sini di kampung saya juga ada ular hitam Pak, ular hitam. Makan debu nggak Pak? Enggak, dia makan tikus Pak. Kalau tikus mah iya Pak, tikus. Kalau ular laut Bang Mahadewa, ular laut? Ada ular laut juga Pak. Saya pernah lihat tuh ular laut warna hitam putih itu. Ular laut emang jalannya dengan debu. Begini maksud saya begini loh, Nah, Pak. sekarang ketika ular menyeberangi laut, kira-kira dia harus gimana itu? Merayap atau gimana itu? Berenang, Pak. Nah, Bapak juga kan kalau di darat berjalan kaki. Nah, kalau di air Bapak berjalan kaki kah? Di air. Terus? Ini kan perbedaan, beda yang dimaksudkan. Di situ kan tentang darat. Enggak, Ya ini ayat lucu, Pak. Kalau menurut saya pribadi ini ayat lucu gitu kan. Nggak masuk akal. Jadi kalau misalkan ada yang menjelaskan di situ ayatnya, mulai hari ini kau berjalan dengan badan. Berarti dulu ular itu punya kaki. Kan ada yang namanya pernyataan, maka disusul dengan pertanyaan, Pak. Nah terus ilmu sen mana yang menjelaskan kalau ular itu makan debu? Tidak ada, Pak, makan debu, Pak. Ada Bang. Bang Dewa, vakum cleaner. Ada Pak. Gini. Di mana ular? Pas seumur hidup loh, Pak. Seumur hidup itu, Pak. Seumur hidup. Vakum cleaner. Begini Pak, kan di sini ternyata kalau dilihat di sini ular di situ ada banyak jenis ya. Banyak jenis ular. Sebutkan harimau Pak, ular juga Pak. Oh enggak, kita nggak bahas harimau, kita bahas ular aja. Bapak cari ular. Kita lihat Bapak saja cari di sini. ular yang makan debu, Pak.
Cari coba Pak. Ada ular yang arti kata di dalam ayat ini Pak, ini berbicara ular yang bukan ular seperti ular sawah, ular Ular apa ya? patola, Ular kadut, ular berbisa, ular kobra. Ini bukan ular seperti itu Pak. Ular apa Jadi itu Pak? ada ular yang mungkin yang katakanlah cerdik pada waktu itu Jangan mungkin, di zaman Pak. Taman Pak Eden. Jordan, saya bantu jawab ya. Nah, Pak Jordan bikin kue kasih nama debu. Dia makan debu tuh. Pak Jordan. Ya. Pak Jordan mau asumsi bagaimanapun juga tidak akan pernah ketemu yang namanya ular makan debu. Di sini dikutuk buat seumur hidup loh Pak. Menurut Bapak nih ya, menurut Bapak, apakah ini ayat palsu, ayat ngaco atau ayat apa? Tidak mungkin yang namanya firman Tuhan. Ini tidak mungkin. Ya kami katakan itu firman Tuhan. Sebab mungkin saya kata sekali lagi memang Nggak, jangan pakai mungkin kita Pak, lihat, jangan pakai mungkin. kita lihat dulu ular sejenis apa yang ada Ya, di ya. dalam ayat ini. Kan ada banyak macam tipe ular Pak. Coba, Ada coba. ular berbisa. Ya, ya. Jadi ular di sini bukan ular sembarangan gitu Pak. Ular apa Pak? Ular apa itu Pak? Yang ular makan debu ular apa? Beludak Bang Mahdewa. Hah? Ular beludak. Ular naga. Ular naga, ayo ular naga. Ular naga kasur. kan ada memang betul di kitab Wahyu ada ular naga itu. Iya nggak? Pertanyaan saya ular jenis apa yang makan debu? Ya, Naga. bagaimana saya begini Pak? Memang kalau mau diasumsi sepertinya kita bisa berkembang, tapi kalau kita kembali ke harafiahnya, literaturnya, harafiahnya, ya kita cuma sampai di situ. Bapak mau bilang ular apa ular apa, silakan saja Bapak katakanlah berpikiran yang lain-lain silakan. Tapi Tidak, di dalam tidak. kitab kami cuma menyatakan itu sebagai ular aja Pak. Iya, tapi jelas Pak ya, di sini ilmu sennya itu udah salah Pak di sini Pak. Tidak ada jalan ceritanya yang namanya ular makan debu itu tidak ada Pak. Ini bukan firman Tuhan Pak, ini salah ini Pak. Tuhan berfirmannya ngaco ini Pak. Kalau tahu ini benar firman Tuhan, saya berani mengklaim seperti itu. Di mana-mana Itu buat ular. Bapak, buat Bapak. Bukan buat Tetapi- saya Pak, bukan buat saya Pak. Kita secara general aja Pak, secara general. Coba Muslim lewat tanya di sini. Ular jenis apa yang makan debu? Coba Muslim. Ular sakti, ular sakti. Ayo. Bang Mahdewa. Ya. Kalau kerasaksi ya ada kerasaksi. Kalau luar sakti ada. Makanya Pak ya Pak, dipikir lagi Pak ya. Kalau mau mengimani sebuah kitab suci, Bapak lebih baik dilihat dulu Pak isi kontennya itu Pak. Apakah isi kontennya itu bertentangan dengan ilmu sains atau tidak? Apakah apa yang isi terkandung dalam Bible itu tidak bertentangan dengan natural atau bertentangan? Kalau misalkan bertentangan, Bapak lebih baik cari kebenaran yang lain. Gitu, Pak. Kalau saya Pak gini, ilmu sains belum bisa menemukan ular apa itu. Banyak Tidak ada, pengetahuan. Pak. Tidak ada. Sebentar. Bagi saya Pak, ada banyak sains-sains yang belum ditemukan di zaman sekarang ini Pak. Jadi di zaman sekarang ini akan berbeda beberapa tahun kemudian, di mana ilmu pengetahuan itu akan berkembang. Salah satunya kemajuan teknologi akan mengambil hal-hal yang dari binatang-binatang, cara mereka melihat, cara mereka merasakan, cara mereka mencium, itulah yang diangkat oleh manusia, diangkat supaya itu ditiru oleh manusia. Contohnya mobil sekarang ketika dia mundur ada satu benda di alat nggak usah situ, kejauhan, Pak. itu dia pakai sensor. Nah Pak, itu nggak dia usah. dari mana? Iya, nggak usah kejauhan ke Itu situ Pak. dari binatang itu. Yang saya pertanyakan ini siapa sih ini? YouTube-nya coba matiin dulu. Saya Kita nggak akan usah- lewat, lanjut, lanjut. Kita nggak usah lari ke mobil, ke kereta api, kapal. Enggak, yang kita bicarakan ular di sini Pak. Iya kan Bapak bilang Ular. tadi tentang, iya tapi Bapak bilang tadi kan tentang apa namanya ini, tentang Ilmu sains. sains, tentang Iya, sains. ini Iya kan sains ini Pak. Ini ular ini sains loh Pak. Iya, tetapi sainsnya manusia ini belum bisa
Bukan belum bisa, tidak menjangkau ada. ini, Pak. Ini melawan Belum bisa kodrat ini, Pak. menjangkau. Ini melawan kodrat dari ilahi. Yang jelas. Bukan. Tidak ada, Pak. Bapak Di mau dalam- cari bentar dulu, Pak. Bapak mau cari dari ujung pandang sampai ujungnya lagi, Pak. Nggak akan ketemu, Pak, yang namanya ular makan debu. Nggak usah yang namanya Bapak itu membela diri, tidak usah. Ini udah fakta seperti itu. Tadi kalau makan debu kita bahas yang lain, tapi kan tadi tentang sains yang bagaimana yang Iya, tadi ini kan kalau ilmu sudah sen, tentang Pak. makan Ini debu. ilmu sen. Oke. Ini ilmu sen. Ini ilmu sen ini biologi ular. Sebentar Pak, saya mau ambil ayatnya lagi ya. Bang Mahadewa. Ini bagaimana Bang Bapak Mahadewa. rasain tentang Kali ini? aja ularnya Bang Jordan yang makan debu. Ada itu Pak. Bang Mahadewa. Ya. Gini, Itu, Pak, itu kan Menurut nubuatan. sains Kalau sebentar, nubuatan kan telah diketemukan akhirnya di zaman sekarang ini. Kalau dulu kan nubuatannya ular makan debu, nubuatan sekarang itu ditemukan sebuah alat yang dinamakan vacuum cleaner. Itu yang dinamakan ular makan debu. Ya, silakan. Ada yang bisa menjawab pertanyaan Mbak Dewa? Ular apa yang memakan debu? Saya geli juga ini jawab ini. Ada Pak, itu saya katakan begini Pak. Pak Jordan, jangan. Saya ulangi sekali lagi. Kalau toh memang itu salah Pak Jordan, jangan Pak Jordan itu berusaha untuk membela diri. Sebenarnya itu salah, Pak Jordan sendiri yang capek nanti. Itu salah, udah. Bukan capek, kita punya otak yang nggak mampu ke situ karena rahasia di dalam situ itu belum terungkap. Bukan Pak. belum terungkap, nggak akan ada, Pak. Nggak akan ada. Ada. Dari zaman Buat Bapak. Si Bapak mah tetap aja. Sob, saya pengen nanya dari tadi jenis ular apa? Ular Nah kadut. itu kan ular, bukan ular bukan ular kasur. sembarangan, tapi bukan ular jadi-jadian juga itu. Ya ular Pak. apa? Ular apa? Di mana ular makan debu di mana? Hanya dikatakan ular, jadi itulah memang sebuah setiap orang percaya Pak, diberikan rahasia tertentu kepada orang itu dijahit Makanya, ini. iya orang itu kan supaya mikir, Dalam- Pak. Mikir. Masa sih yang namanya isi dalam konten dalam kitab suci itu bertentangan dengan ilmu sains, bertentangan dengan kodrat, melawan sunatullah. Itu kan tidak mungkin, Pak. Ular makan debu. Mau Bapak pertahankan bagaimanapun juga, tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak usah membela diri, tidak ada. Lebih baik jujur aja, Pak. Tidak ada. Itu jauh lebih bagus, Pak. Enggak, itu pemikiran Bapak. Tapi bagi saya mungkin ada, tetapi ini ular bukan ular sembarang. Ya ular apa? Ular. Ular apa? Ular apa? Ular kasur. Ular kasur 9 bulan 10 hari. Jangan-jangan dipatok. begini. Jangan-jangan Baik. Saya perlu luruskan lagi biar kita agak lebih teratur sedikit. Kemudian ada manfaat juga gitu kan. Ini kan banyak yang dengar, nanti kawan-kawan netizen juga begitu. Jadi apapun yang jadi jawaban Pak Jordan kita harus hormati. Nah, sekarang mungkin kita geser ke pertanyaan yang lain. Saya mulai dulu ya, Bang ya. Tadi disebutkan bahwa ayat yang tadi disebutkan itu Kejadian 3 ayat 14 itu merupakan metafor kan gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya scholarnya atau teolog Kristen bisa membedakan bahwa ayat ini adalah metafor, yang ini bukan. Karena yang seperti ini abang bilang tadi metafor, oke. Sementara ayat aku dan Bapak adalah satu, itu nggak dianggap metafor kan gitu. Nah, lain lagi itu. standarnya- Sabar itu. Ya, Kalau tunggu jangan dulu. kaitkan di situ, nanti lari lagi kita ini. Makanya enggak, makanya bukan ayat itu yang saya tanyakan, bukan. Maksudnya bagaimana teolog Kristen bisa membedakan atau mengklasifikasikan ayat ini metafor, ayat ini bukan, ayat ini metafor, ayat ini bukan. Atau adakah memang sudah ada klasifikasi seperti itu, ataukah memang belum, atau orang-orang masing-masing bisa menyatakan oh yang ini metafor, yang ini bukan. Ah gitu Bang, itu aja Bang pertanyaannya Bang. Sebentar saya mau jawab dulu siapa si Mahadewa tadi. Halo? Pak Mahadewa mana? Silakan. Ini Wahyu 12 ayatnya yang ke-9 Pak. Coba searching dulu. Coba, boleh saya Silakan, bicara Bang sebentar? Wah hilang suaranya. Kang.
Mana si Kak ini nggak ada, ngilang ya? Bang Jordan kayaknya hilang suaranya. Madewa? Madewanya mana Kak? Nggak ada Madewa juga. Madewanya ada keluar juga kayaknya. Noh, kenapa dia sudah Saya mau keluar? protes mau protes ke Kang Awi nih. Kang Awi tolong dong ganti. Dia megang gitar dulu tunggang kuda. Penunggang Saya kuda mana dia? Kang Awi tuh Kang dia salah ini kayaknya lagi nggak dekat dengan Pak Terang kan ini. Pak Awi penunggang kuda megang gitar. Saya naik kuda nggak BP. Ini Bang Jul megang kuda juga. Ini salah nama apa gimana sih? Iya. Siapa yang pegang? Kau penunggang kuda main gitar, baik. Saya ikuti arahan guru BP. Oke, saya ganti. Silakan lanjut. Tolong diperbaiki itu. Itu bikin orang puyeng. Udah puyeng tambah puyeng lagi. Tolong ya dipermudah lah.